Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita pada program acara ini. Semoga program acara ini menambahkan iman, menyemburkan semangat untuk beramal dalam diri kita, dan juga tentunya menambah luas hazanah keilmuan kita. Salawat serta salam tidak luput untuk kita panjatkan dan kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga sahabat-sahabatnya yang telah membuktikan ketulusan niat, kesungguhan dalam berjuang dan berkorban demi tegaknya dinul Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan mempersatukan kita dengan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, pada sesi sebelumnya kita telah memasuki pembahasan tentang al-ijarah atau sewa menyewa, dan telah disampaikan bahwa sewa menyewa itu hakikatnya adalah jual beli manfaat, jual beli kegunaan suatu benda ataupun kegunaan badan manusia, artinya skill dan tenaganya. Dengan demikian, karena hakikat dari al-ijarah, sewa menyewa itu adalah jual beli manfaat, jual beli kegunaan, baik kegunaan badan, skill, pekerjaan, pikiran, ataupun kegunaan barang, baik itu barang real berupa kendaraan, rumah, tanah, mesin, dan lain sebagainya, ataupun barang yang bersifat abstrak seperti kekayaan intelektual, merek dagang, hak paten, desain grafis atau yang serupa. Maka semua itu secara tinjauan hukum Islam hakikatnya adalah jual beli. Dengan demikian, berbagai hukum yang berlaku pada jual beli, berbagai ketentuan syariat yang telah kita pelajari dalam babul buyu, dalam bab jual beli, berlaku pula pada bab ijarah, pada permasalahan sewa menyewa. Kenapa? Karena hakikatnya sama, yaitu jual beli. Dengan demikian, apa yang telah disampaikan sebelumnya dalam penjelasan tentang jual beli, bahwa jual beli harus didasari oleh suka sama suka, ada transparansi, kemudian yang melakukan transaksi itu betul-betul orang yang cakap hukum, telah balik, berakal sehat, memiliki kewenangan untuk melakukan satu tindakan hukum. Kemudian juga transparansi nilai, ya, harga, dan juga transparansi barang. Dalam konteks sewa menyewa, maka transparansi hak guna ataupun jasa yang akan didapatkan atau diberikan. Kemudian ada yang bisa jadi ini merupakan hal yang unik, sangat menonjol dalam sewa menyewa, adalah transparansi dalam batas waktu. Karena yang membedakan antara jual beli barang dengan jual beli hak guna barang atau jasa adalah jasa serta kegunaan barang itu bersifat abstrak, tidak kasat mata, tidak bisa diraba, dan hanya bisa dimanfaatkan, diperoleh pada masa yang akan datang. Dengan demikian ketika transaksi, ketika akad,
objek akad yaitu hak guna barang atau jasa yang akan diberikan belum ada, belum didapatkan dan belum bisa diberikan. Karena akan didapatkan dan diberikan pada masa yang akan datang. Berbeda dengan jual beli biasa. Jual beli biasa, barang yang ditransaksikan idealnya, hukum asalnya harus ready stock, harus ada tatkala akad jual beli itu dilangsungkan. Ini yang membedakan, ini satu perbedaan paling menonjol antara jual beli biasa dengan jual beli jasa ataupun manfaat, kegunaan suatu benda. Yaitu objek akadnya hanya bisa diserah terimakan pada waktu yang akan datang. Baik, Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala kemudian mengatakan, wa idza quddirat manfaatuhu bi ahadi amrayn bimuddatin aw amal. Katanya, bentuk transparansi dalam akad sewa menyewa yang itu merupakan satu persyaratan mutlak, karena seperti tadi disampaikan ini adalah bentuk satu model dari jual beli, maka harus memenuhi kriteria transparansi. Nah, transparansi dalam akad sewa menyewa atau jual beli jasa bisa diwujudkan dengan menggunakan dua satuan, dua ukuran. Yang pertama, satuan waktu, yaitu Anda menyewa rumah selama 1 tahun. Berarti Anda membeli hak guna menempati rumah tersebut dalam satuan tahun, yaitu satuan waktu. Maka Anda selama setahun ini memanfaatkan, mendapatkan hak guna. 1 tahun ini adalah ukuran. Ini adalah kapasitas hak guna rumah yang Anda beli dengan uang sewa yang Anda bayarkan. Atau amalin. Atau Anda satuan sewa menyewa itu, yaitu jual beli jasa, diukur dengan produk. Dengan produk. Misalnya, Anda menyewa tukang, membayar tukang. Ketika Anda membayar tukang, ada 2 satuan yang bisa Anda gunakan. Dia bekerja 1 hari, bayarannya sekian, 1 bulan bayarannya sekian. Jasanya itu dibeli dalam satuan waktu. Volume jasa yang akan Anda dapatkan itu diukur dengan apa? Waktu. 1 hari 8 jam setiap hari, 1 hari, selama 6 hari dalam 1 pekan, dan selama 24 hari dalam 1 bulan misalnya. Ini adalah volume jasa yang Anda dapatkan. Atau diukur dengan media yang kedua. Dan ini yang kedua tadi adalah dengan satuan produk. Misalnya Anda skema borongan. Anda menyewa tenaga bangunan untuk mengerjakan 1 unit rumah dengan ukuran yang sudah Anda jelaskan, gambar kerja yang sudah jelas. Kemudian Anda bersepakat dengan seorang pemborong. Saya minta Anda untuk mengerjakan rumah ini, membangun rumah ini dari 0 sampai selesai. Dari pondasi sampai rumah itu bisa dihuni dengan nilai sekian juta rupiah. Maka dalam skema ini, skema borongan, maka Anda telah membeli jasa pemborong, jasa tukang dalam satuan produk. Anda tidak peduli, Anda juga tidak akan bertanya, dia bisa jadi bekerja dari pagi sampai malam, sampai pagi kembali. Yang penting yang Anda butuhkan adalah rumah selesai dibangun dengan nilai yang telah disepakati. Nah, ini 2 media untuk mengukur volume sewa menyewa. Bisa diukur dengan satuan waktu, bisa diukur dengan satuan produk. Anda datang ke tukang jahit, membawa kain untuk dijahitkan 1 baju. Anda serahkan kain,
kepada tukang jahit, dijahit menjadi satu baju yang siap dipakai dengan nilai upah jasanya adalah misalnya Rp100.000. Dia bisa kerjakan dalam 1 jam, dia boleh kerjakan dalam 1 hari, 2 hari atau yang lainnya. Yang penting Anda mendapatkan kain tersebut telah berubah menjadi satu baju yang siap pakai sesuai dengan ukuran dan model yang Anda inginkan. Ini metode mengukur satuan waktu. Nah, karena itu, karena sewa menyewa itu adalah jual beli hak guna atau jasa dalam satuan waktu ataupun satuan produk, maka semua model transaksi yang semacam ini, walaupun dinamakan dengan nama-nama yang lain, selama objeknya itu adalah jasa atau hak guna, maka itu berlaku padanya hukum sewa menyewa atau yang disebut dengan ijarah. Seperti contoh misalnya, Anda menyewa layanan telekomunikasi. Seperti yang sekarang dijelaskan dalam satuan pulsa misalnya. Ketika Anda membeli pulsa, sejatinya Anda adalah membeli jasa, hak guna. Hak guna menggunakan jaringan telekomunikasi. Yang itu, hak guna ini dibatasi dengan waktu. Kalau Anda telepon dalam 1 menit jarak jauh di siang hari atau di sore hari atau di malam hari, maka akan ada nilai transaksi yang berbeda-beda. Ketika Anda membeli misalnya pulsa untuk internet, maka satuannya adalah Kbps misalnya. Maka Anda membeli layanan atau hak guna menggunakan memanfaatkan jaringan internet yang dimiliki oleh provider. Anda tidak membeli uang, walaupun dalam faktanya ketika Anda membeli pulsa seringkali tetap dibunyikan pulsa Anda Rp100.000, Rp200.000. Maksudnya Anda menyewa, membeli layanan, membeli hak guna jaringan senilai Rp100.000. Berapa lama Rp100.000 ini akan Anda gunakan sesuai dengan pemanfaatan Anda. Di pagi hari, bisa di siang hari, bisa di malam hari. Bisa jarak jauh, bisa jarak dekat. Yang itu tentu nilainya nanti akan berbeda-beda. Ya, ini berlaku padanya hukum sewa menyewa. Sehingga apa yang dikatakan sebagian orang bahwa jual beli pulsa dianggap sorof, tukar menukar falas, sehingga ini riba, tentu ini tidak bijak. Karena Anda sebagai pengguna telepon, Anda tidak sedang tukar menukar uang, tetapi Anda ingin mendapatkan kesempatan memanfaatkan jaringan yang dimiliki oleh provider. Karenanya sekali lagi, ini adalah berlaku padanya hukum sewa menyewa. Demikian pula ketika Anda memanfaatkan jaringan listrik. Walaupun untuk jaringan listrik lebih jelas. Karena satuannya kWh. Ya, satuannya kWh. kWh itu serupa dengan satuan produk. 1 unit, 2 unit, ya. Seperti mengerjakan pakaian, 1 unit pakaian nilainya sekian, dua pakaian sekian nilainya. Demikian pula listrik. Anda memanfaatkan jaringan listrik untuk kebutuhan elektronik rumah tangga Anda, 1 kWh sekian rupiah. Ini adalah jasa. Ketika Anda masuk tol, ya, ketika Anda masuk tol, walaupun Anda menggunakan e-tol misalnya, Anda deposit terlebih dahulu di kartu e-tol Anda, maka Anda tidak jual beli uang, Anda tidak sedang transaksi dengan perusahaan jasa marga misalnya, penyedia jalur tol, dengan tukar menukar uang, tidak. Anda hanya menitipkan sejumlah uang deposit yang kemudian akan Anda akses, dana tersebut akan Anda gunakan untuk apa? Untuk membayar tagihan sewa jalan.
Ketika Anda masuk dalam tol, sekian kilometer atau per kilometer sekian rupiah. Sehingga ketika Anda menempuh jarak sekian kilometer, maka ketika Anda tiba di gerbang tol, Anda gesekkan kartu Anda atau tempelkan kartu e-tol Anda, akan terdeposit, terpotong ya, terdebit dana Anda sekian rupiah sesuai dengan hitungan kilometer yang Anda tempuh dikali dengan uang sewa per kilometernya. Ini semuanya adalah bentuk dari aplikasi akad sewa menyewa. Baik, sehingga jelas bagi kita bahwa satuan transparansi dalam satuan jasa ataupun hak guna itu acuannya adalah dua. Satuannya waktu, itu volumenya adalah diukur dengan waktu atau diukur dengan produk. Diukur dengan produk ya. Begitu, karena itu ketika Anda masuk tol, tidak ada bedanya pembayaran yang Anda harus bayarkan, baik Anda melintasi jalur tol dengan kecepatan tinggi 150 km per jam, ataupun Anda menempuhnya dengan kecepatan lambat 30 km per jam misalnya, ketika jarak tempuhnya sama, maka yang harus Anda bayarkan pun sama. Serupa dengan ketika Anda menyewa rumah. Ketika Anda menyewa satu rumah, Anda huni seorang diri, maka nilainya segitu. Atau Anda huni Anda, istri Anda, anak dan pembantu Anda, bahkan keluarga besar Anda pun ikut tinggal di situ, maka nilai sewanya pun juga sama, tidak ada bedanya. Kenapa? Karena satuannya tadi diukur dengan waktu atau dengan satuan produk. Ya. Nah, dalam jasa layanan tol, satuannya adalah kilometer, per kilometer sekian rupiah ya. Kemudian al-mu'allif rahimahullah ta'ala mengatakan, wa itlaquha yaqtadhi ta'jil al-ujrah ila an yushtarat at-ta'jil. Ketika akad sewa menyewa berlangsung, karena akad sewa menyewa itu adalah salah satu model dari akad jual beli, hanya saja objeknya adalah jasa atau hak guna, maka sebagaimana dalam akad jual beli, ketika ada akad ini dilangsungkan, idealnya, hukum asalnya, Anda harus segera membayar nilai sewa di saat akad. Itu konsekuensi asalnya. Hukum asalnya demikian. Sebagaimana dalam jual beli, ketika Anda mengatakan saya jual dan saya beli, tanpa ada penjelasan lebih lanjut, tanpa ada perincian lebih lanjut, maka hukum asalnya berarti Anda harus segera melakukan pembayaran. Sebagaimana penjual harus segera menyerahkan barang. Itu hukum asalnya demikian. Dan dalam sewa menyewa pun demikian. Ketika Anda telah bersepakat untuk menyewa atau menyewakan, maka hukum asalnya berarti setelah akad, pemilik barang harus segera menyerahkan barangnya untuk dimanfaatkan oleh penyewa. Sebagaimana penyewa juga harus segera melakukan pembayaran. Ya, melakukan pembayaran di muka sebelum dia memanfaatkan barang yang dia sewa. Itu hukum asalnya demikian. Illa an yushtarat ta'jil, kecuali bila ada kesepakatan, bila ada salah satu pihak yang bersyarat bahwa pembayarannya apa? Setelah selesai masa sewa. Bila ada persyaratan ini kemudian itu disepakati, maka itu tidak masalah. Itu tidak masalah, alias boleh. Karena Rasulullah SAW telah bersabda, al-muslimuna ala syurutihim. Seluruh kaum muslimin berkewajiban untuk memenuhi semua persyaratan yang telah disepakati oleh mereka. Namun ketika tidak ada kesepakatan semacam ini, tidak ada klausul bahwa pembayaran dilakukan setelah berakhir masa sewa atau selesai pekerjaan, maka hukum asalnya dengan adanya akad sewa, idealnya penyewa harus segera melakukan pembayaran, sebagaimana yang menyewakan harus segera menyerahkan barang yang dia sewakan untuk dimanfaatkan oleh penyewa. Dengan demikian ketika ada terjadi sengketa
pemilik barang menuntut agar penyewa membayar di muka, sedangkan penyewa berpersepsi bahwa dia belum memanfaatkan barang, maka dia tidak ingin membayar, dia tidak mau melakukan pembayaran sampai dia selesai mendapatkan haknya, memanfaatkan barang yang dia sewa. Ketika terjadi sengketa, apalagi sampai ke majelis hakim, ke meja hijau, maka hakim akan memutuskan bahwa penyewa berkewajiban segera melakukan pembayaran sebelum dia memanfaatkan barang yang dia sewa. Sebagaimana pemilik barang berkewajiban segera menyerahkan barang walaupun baru saja terjadi akad, tidak boleh ditunda. Pemilik barang tidak boleh menunda, sebagaimana penyewa idealnya juga tidak boleh menunda, karena inilah ketentuan asal, ketentuan dasar dalam akad jual beli. Karena itu kalau Anda ingin melakukan transaksi sewa menyewa, hendaknya Anda memperjelas konsekuensi akad tersebut sejelas mungkin. Nilai sewanya, masa sewanya, batasan-batasan yang boleh dilakukan, batasan-batasan yang tidak boleh, atau tindakan-tindakan yang tidak boleh dilakukan oleh penyewa. Dan kemudian juga skema pembayaran. Apakah dibayar di muka, atau dibayar setelah selesai masa sewa, atau dibayar dengan cicilan sekian kali pembayaran, 3 termin, 4 termin, atau yang lainnya. Sehingga dengan adanya perincian semacam ini akan menghilangkan ruang terjadinya sengketa di kemudian hari. Tetapi kalau ternyata tidak ada, karena kealpaan atau karena ketidaktahuan, tidak ada kesepakatan yang terperinci semacam itu, yang ada hanya kesepakatan sewa menyewa dengan nilai sewa, maka hukum asalnya berarti penyewa segera atau berkewajiban untuk segera melakukan pembayaran. Adapun sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "A'tul ajira haqqahu qabla an yajifa araquh," tunaikanlah upah karyawanmu sebelum keringatnya kering, sebelum keringatnya mengering. Ini adalah penjelasan tentang batas akhir. Ya, penjelasan tentang waktu ideal. Waktu ideal yang paling terakhir bagi penyewa untuk melakukan pembayaran, yaitu sebelum karyawan kering keringatnya. Artinya, bila penyewa melakukan penundaan sampai keringat karyawan mengering, ditunda, maka dia telah melakukan kezaliman. Namun ketika penundaan itu dilakukan dalam batas yang masih wajar, karena karyawan masih bekerja belum selesai dari pekerjaannya, maka itu masih dalam kondisi yang wajar. Dalam kondisi yang wajar. Ya. Kenapa demikian? Karena karyawan belum selesai melakukan pekerjaannya, Anda pun belum selesai melakukan pembayaran. Tapi ketika karyawan telah selesai melakukan pekerjaannya, sehingga Anda telah mendapatkan hak Anda secara utuh, sedangkan Anda masih ingin menunda lebih lanjut, maka ini sadar atau tidak, Anda akui ataupun tidak, Anda telah menzalimi hak karyawan. Kenapa demikian? Karena Anda telah mendapatkan hak Anda secara utuh, sedangkan karyawan masih menunggu, belum mendapatkan haknya. Tentu ini adalah bentuk kezaliman. Karena itu Nabi menjelaskan batas ideal yang terakhir, paling akhir bagi seorang untuk melakukan pembayaran kepada karyawannya, yaitu setelah dia menyelesaikan pekerjaannya dan sebelum keringatnya mengering. Kemudian al-muallif rahimahullah ta'ala mengatakan, wala tabtulul ijaratu bi mauti ahadil muta'aqidaini wa tabtulu bi talafil ainil musta'jarah wala dhamana 'alal ajiri illa bi'udwan. Kata beliau, akad sewa menyewa karena itu adalah akad jual beli, yaitu jual beli jasa ataupun kegunaan barang, maka itu adalah akad yang bersifat final, mengikat.
Alias ketika telah terjadi kesepakatan sewa-menyewa, maka keduanya berkewajiban secara mutlak untuk melaksanakan konsekuensi atau melaksanakan kesepakatan sewa-menyewa ini. Alias penyewa harus melakukan pembayaran secara utuh, sebagaimana pemilik barang berkewajiban untuk memberikan kesempatan kepada penyewa memanfaatkan barang yang dia sewa untuk mendapatkan manfaat yang dia inginkan dalam batas waktu yang telah disepakati. Dengan demikian, karena sewa-menyewa adalah akad yang mengikat, maka kalau salah satu dari kedua belah pihak meninggal dunia, penyewa ataupun yang menyewakan, satu dari keduanya meninggal dunia, maka akad ijarah, akad sewa-menyewa ini tidak menjadi batal, tetapi tetap harus dijalankan sampai batas akhir dari masa sewa. Ya, dengan demikian, ketika ada sewa-menyewa rumah misalnya, pemilik rumah meninggal dunia, ahli waris ingin segera membagi warisan, maka penyewa berhak untuk mengatakan tidak. Rumah tidak bisa segera dibagikan. Kenapa? Karena penyewa masih memiliki hak untuk memanfaatkan rumah tersebut hingga masa akhir sewanya. Sebagaimana bila penyewa meninggal dunia, maka akad sewa-menyewa tidak menjadi batal. Tetapi ahli waris penyewa berhak untuk melanjutkan memanfaatkan barang yang disewa oleh orang tua mereka sampai akhir masa sewa. Ya. Ini sebagai penekanan dari muallif bahwa akad sewa-menyewa itu adalah akad yang bersifat mengikat mutlak atau final, tidak bisa batal hanya gara-gara kematian salah satu pihak. Ya. Sebagaimana sewa-menyewa juga tidak bisa dibatalkan secara sepihak oleh satu orang, baik pemilik barang ataupun oleh penyewa. Kecuali bila ada kesepakatan di kedua belah pihak, ya. Selama keinginan untuk mengakhiri masa sewa itu muncul dari satu pihak saja, maka tidak bisa. Akad sewa-menyewa tidak bisa dibatal, bahkan tetap harus dijalankan hingga masa akhir sewa berlalu. Karena itu, kalau ternyata di tengah jalan, misalnya A menyewa rumah B senilai 100 juta selama 5 tahun. Setelah berlangsung masa sewa 1 tahun, ternyata si B ingin membatalkan akad sewa ini atau ingin meminta kembali rumah tersebut untuk dia manfaatkan secara pribadi. Maka si A berhak untuk mengatakan, saya tidak mau menyerahkan rumah ini kecuali bila Anda mengganti rugi pada saya dengan nilai 200 juta, lebih besar dibanding uang sewa yang dia bayarkan. Kalau Anda tidak mau memberi saya ganti rugi 200 juta, saya tidak mau keluar dari rumah ini. Maka itu sepenuhnya adalah hak si A. Itu sepenuhnya adalah hak si A. Karena hak guna rumah selama masa sewa berlangsung itu mutlak milik si A. Dan si B, karena telah menyewakannya kepada si A, berkewajiban menghargai kesepakatan ini. Sebaliknya pun demikian, bila si A ingin membatalkan masa akad sewa-menyewa sebelum berakhirnya akad sewa, kemudian dia minta ganti rugi kepada pemilik rumah, kepada si B, saya akan kembalikan rumah ini padahal masa sewa saya masih 4 tahun misalnya. Saya minta potongan, minta uang saya dikembalikan sebagiannya. Karena nilai sewa rumah 20 juta per tahun, tolong kembalikan 80 juta. Saya baru memanfaatkan 1 tahun. Kemudian si B ternyata mengatakan tidak, saya tidak mau mengembalikan serupiah pun. Kalau mau silahkan huni rumah tersebut sampai selesai. Kalau tidak, ya kembalikan tanpa saya mengembalikan uang apapun. Maka si B dalam ketentuan hukum syariat boleh bersikap semacam itu. Dan itu tidak dikatakan zalim. Kenapa? Karena akad sewa-menyewa bersifat final, mengikat, sehingga harus dijalankan oleh kedua belah pihak secara benar dan tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Maka kalau si A ternyata ingin mengakhiri masa sewa sebelum waktunya, ya dia bisa sewakan kepada orang lain, atau dia kembalikan begitu saja gratis tanpa minta ganti rugi, atau kalau memang pemilik rumah
rela untuk memberi ganti rugi dengan lebih kecil misalnya, maka itu sepenuhnya kembali kepada kesepakatan mereka berdua. Tidak ada yang zalim ataupun dizalimi dalam hal ini. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.